Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahayu Agusindia dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Saya merupakan salah satu dari ribuan mahasiswa KKN Back to Village yang diadakan oleh Universitas Jember. KKN Back to Village sendiri merupakan program baru dari Universitas Jember yang bertujuan untuk memberikan akses kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi daerah asalnya melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Saya memilih tema program pemberdayaan wirausaha terhadap masyarakat terdampak COVID. Saya memilih desa saya sendiri, yaitu Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, dan Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Anjuk Ladang, yaitu Tanah Kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Bayu atau Kota Angin. Nganjuk memiliki 20 kecamatan dan 284 kelurahan. Salah satunya yaitu Kelurahan Desa Balonggebang. Desa Balonggebang adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Topografi Desa Balonggebang berupa daratan sedang dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Desa Balonggebang ini memiliki suhu rata-rata harian sebesar 31 derajat Celcius. Tekstur tanah di desa ini merupakan tanah lempungan dengan sebagian besarnya berwarna hitam. Berdasarkan karakteristik tanah tersebut, dapat menunjukkan bahwa wilayah desa ini memiliki lahan pertanian yang tergolong subur dan cocok untuk budidaya berbagai jenis tanaman pertanian, baik tanaman pangan, tanaman palawija, maupun tanaman hortikultura semusim. Pada khususnya tanaman jagung, tingkat produktivitasnya memang tercatat tinggi. Rata-rata tingkat produktivitas tanaman jagung mencapai 10 ton per hektar. Namun, para petani jagung di Desa Balonggebang ternyata memiliki permasalahan tersendiri dalam pemasaran, yaitu masalah harga. Sebagaimana hasil wawancara dengan petani jagung, bahwa harga jagung pipilan sejak beberapa bulan terakhir ini, utamanya sejak adanya pandemi COVID-19 mengalami kejatuhan. Harga jagung pipilan jauh lebih murah daripada harga di masa-masa sebelumnya. Kondisi demikian ini sangat dikeluhkan para petani di Desa Balonggebang, sebab penerimaan dan pendapatan yang bisa didapatkan dari hasil usaha taninya menjadi sangat minim. Namun demikian, ada juga petani jagung yang akhirnya menunda penjualan hasil panennya. Mereka masih menyimpan terlebih dahulu hasil panen jagungnya untuk sementara waktu, dan ketika harga jagung pipilan naik, mereka baru menjualnya kepada tengkulak. Mencermati adanya permasalahan tersebut, maka saya, mahasiswa Universitas Jember yang melaksanakan kegiatan KKN Back to Village di Desa Balonggebang ini mempunyai keinginan untuk membantu memberikan solusi kepada para petani jagung dengan cara menginisiasi mereka untuk mengolah lebih lanjut hasil panen jagungnya menjadi beberapa jenis produk olahan jagung, serta mengajak untuk mengembangkan usaha mikro makanan olahan dari jagung, khususnya jenis-jenis makanan ringan atau camilan. Proses pembuatan keripik jagung dimulai dari pembelahan biji jagung dengan cara digiling atau diselek. Kemudian dilakukan pembersihan biji jagung dengan cara
Perendaman menggunakan air supaya ampas jagung dapat mengambang dan mempercepat proses pembersihan. Setelah bersih, kemudian digiling kembali untuk dijadikan sebuah tepung jagung. Tepung jagung kemudian diraduk menggunakan air panas supaya memiliki kematangan yang merata pada saat pengukusan. Lalu dilakukan pengukusan selama kurang lebih 1 jam untuk dijadikan sebuah nasi jagung. Nasi jagung yang sudah matang kemudian ditumbuk hingga halus dan kalis. Selanjutnya yaitu proses pemipihan dengan cara digulung supaya keripik jagung memiliki tekstur yang tipis dan juga renyah. Lalu, adonan yang sudah pipih kemudian dicetak dengan cara diiris dan dibentuk kotak-kotak supaya mempermudah dalam proses pengemasan. Selanjutnya dilakukan proses penjemuran. Setelah setengah kering, keripik jagung dibalik agar mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya, keripik jagung yang sudah kering disimpan terlebih dahulu selama 1 malam dan besoknya dilakukan penggorengan supaya pada saat penggorengan keripik jagung dapat mekar dan memiliki cita rasa yang khas dan lebih renyah. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu proses pengemasan, di mana setiap kemasan ditimbang sesuai takaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Keripik jagung siap dipasarkan. Pemasaran keripik jagung menggunakan sistem baru yaitu digital marketing, di mana kita menggunakan media sosial atau marketplace dalam mempromosikan keripik jagung. Penjualan dilakukan secara online maupun offline. Jualan secara offline biasanya pembeli langsung datang ke rumah untuk mengambil keripik jagung. Dan ada pula yang meminta untuk diantarkan ke rumah. Sedangkan pemasaran secara online dilakukan dengan cara memesan di akun yang sudah tersedia dan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan pesanan. Kemudian keesokan harinya kami akan memproses pesanan dan segera mengirimkan barang ke tempat tujuan. Berdasarkan tabel data penjualan tersebut, dapat dilihat bahwa total penjualan selama pelaksanaan KKN sejumlah Rp1.044.000. Menurut saya, KKN ini sangat membantu sekali. Awalnya jagung harganya sangat murah, cuma 3.000. Sejak adanya program KKN ini, saya jadi membuat keripik jagung yang sangat membantu suami saya. Karena saya cuma jadi ibu rumah tangga. Sekarang alhamdulillah, sekarang diberi pekerjaan membuat keripik jagung. Untungnya lumayan. Saya berterima kasih pada Mbak Rahayu dari KKN Universitas Jember yang sudah mengajari saya membuat keripik jagung dan bisa menambah pendapatan saya. Demikianlah hasil wawancara dengan istri petani jagung. Semoga cerita KKN saya dapat menginspirasi kalian semua ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.